Terima kasih Mas Hendy. Dari Mas Hadi masih ada? Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup kita lanjut ke masih ada lagi satu di ketiga. SMP Katolik Pato Nunungan. Pak Salvinus itu lagi sakit, tapi ada tadi Ibu Febriansi. Ya. Ibu Febriansi ada. Ya. Silakan Bu. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Ibu. Mana kau Ibu? Saya kedengaran ya Pak? Oh, dengar. Halo. Ya, kedengaran. Sangat jelas Pak. Sini kurang bagus, kadang biasa masuk. Jadi video saya matikan, apa-apa ya? Ya, apa Ibu. Karena kalau aktif, apa namanya, biasa tidak bisa lancar. Nah, selamat sore, Pastor. Selamat sore dan kepala sekolah dan instruktur, kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari sekolah. Kepala sekolah saya tidak bisa mengikuti kegiatan karena masih dalam keadaan kurang sehat. Dan juga ada beberapa teman ikut. Ibu Sinyalnya. baik, Bapak Ibu, saya mulai dari apakah suara saya kedengaran? Ya, Putus-putus Bu. Terus. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Nilai yang kami tanamkan di sekolah dari Yayasan Paulus itu nilai inti, di mana nilai inti dari yayasan yaitu unggul, kreatif, kasih, dan misioner, di mana nilai tersebut adalah adalah visi sekolah kami, yaitu terwujudnya SMP Katolik Pato Nunungan, unggul, kreatif, misioner. Kemudian kami dari sosial, budaya, dan lingkungannya, yang kami ada di salah satu kelurahan yang mayoritas penduduknya petani. Kemudian peserta didik itu datang ke sekolah jalan kaki. Kemudian para pegawai pada umumnya honorer, guru yang tetap, guru menambahkan jam. Kemudian di mayoritas itu gurunya bukan beragama Katolik, hanya ada beberapa. Pendidikan orang tua siswa bervariasi, antara lain ada dari SD, SMP, SMA, dan S1 NIM. Hanya ada beberapa. Kemudian orang tua dengan pihak guru memiliki gotong royong, kerjasama yang sangat tinggi di dalam mendidik anak-anak di sekolah. Contohnya, misalnya ada siswa yang kami memanggil orang tua, kemudian dengan mereka bagaimana caranya agar siswa tersebut memiliki semangat untuk tetap belajar, datang ke sekolah. Tadi
kapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami ada yaitu drum band, kemudian siswa ini masyarakat dan kegiatan pemerintah. Kemudian begitu tarian tradisional. Akan tetapi pada saat masa pandemi, kegiatan tersebut tidak terlaksana dalam tahun 2020. Kami kali kegiatan kantor mobile bupati di Salus. Didik di sekolah kami ada kira-kira 7 sebagian besar dan lab komputer, di mana lab komputernya ada bantuan dari yayasan dan juga ada bantuan alumni. Dulu sekolah kami terendah, yaitu jumlah siswa juga kurang. Akan setelah ada bantuan alat drum band dari yayasan, Hilang. siswa yang terdaftar. Ya, halo. Ya, oke, lanjut. Halo. Ya, ya Bu. Pak, kami siswa untuk tetap ikut. Kemudian setelah tersebut kami pola memperkenalkan sekolah kami sehingga mulai jumlah siswanya mulai bertambah. Nah, dari jumlah siswa kami bertambah, misi sekolah kami tersebut yaitu dapat menumbuh kembangkan holistik dan tata kelola yang baik. Yang kedua, memiliki agar berbudaya, berinovasi, kritis, transformatif, dan produktif. Kemudian yang ketiga, sekolah kami memiliki rasa bertanggung jawab, setia, dan berbelah rasa. Yang keempat, inklusif, plural, menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. No. Hilang. Sangat jauh ya Romo ya. Jadi memang ini kesulitan dengan ini lokasi dengan sinyal. Jadi kalau tempat ini, sekolah ini ada di antara Makale Dan Rantebo. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit ya, mungkin sedikit informasi. Saya belajar namanya, bukan gini. Kalau
satu hal yang membuat saya boleh sedikit tersenyum, meninggalkan Toraja. Ya. Saya mulai masuk di Yayasan Paulus itu 2017. Sampai 2019 saya ditugaskan di Toraja. Ketika meninggalkan Toraja 2019, satu hal yang membuat saya tersenyum itu adalah SMP Katolik Pato Nonongan. Kenapa? Karena saya belajar. Di sekolah ini saya belajar mengambil keputusan, mengambil risiko, dan betul-betul belajar yang namanya peristiwa resurrection, peristiwa kebangkitan. Mengapa? Sekolah ini dulu menjadi sekolah yang diminati, tetapi ketika modernisasi itu sampai ke Nonongan, ya, akhirnya anak-anak itu lebih banyak memilih bersekolah di Rantepao. Lalu di daerah-daerah, di kampung-kampung berdiri sekolah negeri, anak-anak akhirnya sekolah di negeri. Si sekolah ini pernah mencapai siswa hanya 24. Hari ini, sejauh data yang saya tahu, saya cek Dapodik dan informasi terakhir, dia berada pada posisi 113. Ini yang saya sebut sebagai resurrection, kebangkitan. Dan di situ yang namanya keberanian mengambil keputusan dan risiko ya, terjadi. Bapak kepala sekolahnya, Mas Alvinus, itu ya boleh ya saya buka cerita di sini. Ya, Romo. Butuh nego 6 bulan untuk membawa Pak Alvinus ke SMP Katolik Nonongan. Mengapa? Beliau itu adalah kepala sekolah SMA. SMA kami di Rantepao. Dan karena periode beliau sudah tidak memungkinkan untuk ditambah sebagai kepala sekolah, saya ditugaskan oleh yayasan untuk datang bicara dalam tanda petik membujuk beliau kembali ya, ke komunitas awalnya, karena beliau dulu dari SMP. Ya, 10 tahun lebih beliau di SMA dan sekarang kita tarik. Begitu banyak hal harus kita bicarakan. Dan disinilah saya juga belajar namanya kerendahan hati. Akhirnya beliau mengatakan, Pastor, saya pegawai yayasan, kemanapun saya disuruh pergi, saya akan pergi. Ya. Lalu beliau ke sana mulai membangun, ya, dan harus berani, ya. Saya janjikan, Pak Alvinus, kita bersama-sama dan kita bangun sekolah itu. Ya, tadi Ibu Febri cerita soal drum band, ya. Sekolah ini kali lalu salah satu sebab mengapa tidak ada murid adalah karena anak-anak harus parkir kendaraan di bawah. Ini sekolah ini di atas bukit. Berapa lagi? Saya sudah lupa berapa anak tangga untuk naik ke sekolah Ibu Febri. Saya lupa itu berapa anak tangga untuk naik. Ya. Dan ketika naik, ya anak-anak simpan motor di bawah, motor bisa rusak, dirusak orang, helm hilang dan sebagainya. Akhirnya ya banyak pengorbanan harus kita buat untuk sekolah ini, dan dia ada pada posisi sekarang. Jadi di sini yang namanya kita belajar ya arti sebuah pengorbanan. Dan saya bersyukur ya teman-teman di SMP Katolik Pato Nonongan itu tetap bersemangat dalam situasi seperti sekarang. Saya berharap ini jumlah ini tetap dan bahkan terus meningkat ke depan. Siapapun di sana, siapapun gurunya, jumlah ini harus dipertahankan. Karena memang sekolah ini pernah punya nama, jatuh, lalu ya bangkit kembali. Itu sedikit fokus tentang SMP Katolik Pato Nonongan.
sedikit gambaran ya bagaimana sekolah ini. Maka saya berterima kasih kesempatan ini kepada para guru, ya Anda luar biasa. Ya. Pegawai yayasan di sini hanya Pak Salvinus, ada PNS. Ya, kita sementara berharap semoga ada dari sekolah ini yang bisa kita angkat jadi pegawai yayasan. Ya. Tetapi tergantung orangnya kan, mau tidak bagaimana Ibu Febri. Sudah lama diharapkan. Ya, tetapi ya ini saya belajar. Jadi saya belajar yang namanya kebangkitan, yang namanya pengorbanan, risiko itu dari sekolah ini kan. Ya kalau mau dicari ya apa yang membuat, apa yang harus saya katakan tentang sekolah ini. Ya kalau saya tinggalkan Toraja 2019 masuk ke Makassar, yang membuat saya bisa tersenyum untuk pergi itu salah satunya di SMP Katolik Pato Nonongan. Ya. Nama Pato itu unik, ya tidak ada SMP Katolik milik Yayasan Paulus di Toraja itu di embel-embeli dengan nama Pato, itu nama tongkonan, ya itu nama keluarga. Karena memang ada faktor sejarah yang harus membuat nama itu ada di sekolah itu. Yang lain itu SMP Katolik Sangala, SMP Katolik Makale, SMP Katolik Rantepao, dan ada SMP Katolik Pato Nonongan. Ya. Karena sekolah ini ada di bawah lokasi tongkonan keluarga. Dan itu sebabnya ada nama itu. Ya. Itu sedikit sekilas. Tetapi kita bersyukur karena dukungan yang kita terima sekarang dari masyarakat di sekitar itu, dari pemerintah, itu luar biasa. Maka terima kasih Pak Kepala Sekolah ya. Saya Pak Salvinus tidak bisa ikut, dia baru pulang dari Makassar perawatan. Tetapi Bapak Ibu guru yang hadir di sini, Ibu Febri, ibu guru lain yang hadir ya, sudah membuktikan bahwa mereka bisa untuk bangkit dan berjuang. Itu sedikit cerita saya tentang SMP Pato Nonongan ini. Terima kasih Romo. Oke, saya lanjut ke bagaimana tadi Bapak-bapak narasumber mendengar jelas nggak nanti tadi Jelas. penjelasannya? Jelas ya? Jelas, Pak. Nanti kita lanjutkan dulu untuk yang berapa sekolah itu dulu ya ceritanya. Supaya ini kan sudah 4:30 dari sini, di sana sudah 5:30. Tidak terasa ya, tidak terasa kita semua perjumpaan kita, refleksi kita luar biasa ya Romo ya. Ya. Dari bahagia, haru, terus inilah yang menjadi dinamika perjumpaan kita luar biasa. Kami sangat bergetar terus ya tadi. Selama ini bergetar, mungkin ini Pak Adi ini sedang di rumah, sedang di dalam ruangannya sudah bisa membuka kamera karena berkaca-kaca ya. Pak Heri juga, masih bisakah? Luar biasa ya, De. Kita sampai nggak bisa berkata-kata ya. Ya, saya minta maaf, saya off cam dulu. Saya sadar betul dinamika hati teman-teman yang ada di tempat ini dan teman-teman yang ada di Makassar. Luar biasa kita disatukan dalam hati yang sama saat ini, Romo. Luar biasa, terima kasih organisasi penggerak. Ya, gimana Romo Karol? Ya, ini diskusi sore ini memang sangat menarik ini. Ya. Ini memang diskusi dari hati ke hati ini. Betul, luar biasa. Ya, betul dong. Betul. Oke, baik, saya lanjutkan saja dulu ke masih ada 2 ini. Sekaligus habiskan di Toraja dulu ini. Kita ke SMP Katolik Rantetayu. Silakan, Ibu. Iya. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Ibu.
Selamat malam. Ya, selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pak Hendi, Pak Heri, Pak Adi, rekan-rekan kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum yang hadir pada sore hari ini dan menjelang malam. Baik, saya bercerita sedikit mengenai pengalaman saya mengajar. Saya baru bergabung dengan Yayasan Paulus itu dari tahun 2007, karena kebetulan saya mutasi dari Papua. Saya mengajar di Papua itu sekitar 16 tahun di SMA. Salah satu SMA Yayasan Pendidikan Islam, YAPIS. Lalu saya minta pindah ke Toraja. Saya ditempatkan di SMP Katolik Rantetayo dari Januari 2007. Banyak hal yang saya dapatkan, saya alami sebagai guru. Ya, latar belakang saya adalah guru PKN. Iya. Pada saat saya mengajar di Papua, di salah satu SMA, kami ada 8 PNS di situ. Tetapi satu demi satu, guru itu minta pindah ke Jawa karena kebetulan guru yang mengajar di situ itu mayoritas juga asalnya dari Jawa. Karena situasi dan kondisi pada saat kami di sana itu sering terjadi kekacauan atau ada pembakaran dan demo-demo. Jadi ya istilahnya daripada kita mati konyol lebih baik kita ya minta pindah lah. Kemudian banyak juga hal yang saya dapatkan di sana bahwa sebagai guru itu memang suka dukanya itu terlalu banyak. Tetapi mungkin banyak yang dukanya, ya sebagai guru, dan itu kami alami. Setelah sampai di Tanah Toraja, itu juga yang saya alami. Saya baru dikasih tugas sebagai penanggung jawab itu dari tahun 2018. Yang tugas ini sangat berat dan saya merasa seakan-akan tidak mampu untuk melakukan. Tetapi karena selalu dikasih semangat dari Romo, akhirnya ya saya katakan bahwa itulah kemampuan saya, kemampuan kami bersama dengan guru-guru mendidik, mengajar anak-anak kami yang sampai saat ini ya ini juga yang barangkali membuat kita kaget kenapa SMP Katolik Rantetayo ini turun drastis. Tahun kemarin itu jumlahnya 18 siswa dari 3 tingkatan, kemudian tahun 2021 naik lagi menjadi 24 siswa dari 3 tingkatan. Kemudian latar belakang ya karakteristik siswa itu berasal dari budaya yang berbeda. Pendidikan orang tua juga berbeda. Paling tinggi lah kalau saya lihat itu orang tua siswa itu yang kami didik sekarang itu ya paling tinggi pendidikannya itu adalah SMA. Ya, lalu guru-guru kami di sini itu ada berapa yang non Katolik. Tapi mereka masih setia untuk mengabdi di sekolah kita, sekolah yayasan. Saya kadang menyampaikan pada saat kami berapat atau pertemuan bahwa janganlah dilihat dari hitungan-hitungannya, tetapi bagaimanalah kita mendidik anak-anak kita ini, anak-anak bangsa ini yang dipercayakan orang tua kepada kita semua. Yang tadinya juga unggul sebelum pandemi, tapi sesudah pandemi, sementara pandemi ini juga ada pengaruhnya. Ya,
karakter anak-anak ini ya kalau kami nilai itu memang sangat berbeda pada sebelum pandemi dan masuk pandemi. Sepertinya itu ada yang hilang. Ya, sebelum itu anak-anak kalau kita sudah muncul dari pintu masuk di sekolah itu mereka sudah lari-lari semua ke sana dan memberi salam kepada guru. Tetapi sekarang ya sepertinya budaya itu sudah hilang sedikit-sedikit. Lalu ini juga nilai inti yang dituntut yang kami sudah laksanakan itu memang kami sudah laksanakan dan itu sudah ada penilaian di rapor karakter. Jadi itu yang bisa kami buat bersama dengan guru-guru di sekolah. Kemudian hubungan kami dengan masyarakat atau orang tua itu sangat harmonis. Yang dulu saya pernah, sebelum saya jadi kepala sekolah, kadang kita panggil orang tua untuk datang ke sekolah untuk pertemuan, kadang tidak ditanggapi. Kita buat surat undangan, kadang juga tidak digubris. Jadi saya ambil keputusan bersama guru bahwa kalau begitu kita melalui siswa saja, lisan, tolong disampaikan kepada orang tuanya untuk datang. Ada pertemuan yang sangat penting untuk didengarkan orang tua. Akhirnya pada tahun ini ya kami juga tidak pergi mempromosikan sekolah. Jadi saya pernah dimarah pastor bahwa barangkali tidak pernah keluar untuk mempromosikan sekolah. Kenapa siswanya menurun drastis? Saya katakan kami bawa siswa pastor beberapa sekolah yang banyak siswanya, tapi satu pun siswa tidak ada yang datang. Jadi mulai merosot ini sekolah kami di SMP Katolik Rantetayo. Sejak adanya dana gratis, mulai dari situ, kemudian sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah, SMP Satap itu kami dikelilingi oleh beberapa SMP. Dengan SMP Negeri 2 saja mungkin 30 meter dari sini, kemudian ada SMP Peta, SMP Satap Kapolang, kemudian SMP Satap Padang Ramban, lalu ada SMP Kristen Madandan. Jadi memang untuk mendapatkan siswa lebih banyak, itulah yang menjadi kendala kami semua. Jadi kemudian kegiatan ekstra yang kami sudah laksanakan itu sejak saya masuk di sini, yaitu pramuka, kemudian musik bambu, seni tari, dan gerak jalan. Kemudian ada itu yang kami kembangkan sebagai kegiatan ekstra. Dan kami juga pernah gabung dengan SMP Katolik Mandetek untuk camping pramuka sebelum pandemi. Tetapi setelah masuk pandemi semua kegiatan tidak boleh dilakukan. Kemudian ya nilai-nilai inti ya kami sudah lakukan sebelum pandemi, berdoa, menyanyikan mars yayasan, kemudian doa Angelus, lalu membaca Alkitab. Jadi kami sudah laksanakan semua itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf nanti ditambahkan oleh rekan. Kebetulan ada kesiswaan, ada ibu guru, ada juga pegawai yang ikut pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu atas sharingnya hari ini. Ada yang teman-teman Bapak Ibu guru yang mau tambahkan, Bu? Sudah cukup? Oh. Ada Pak. Iya. Itu TR Pak Bukari ini. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Guru, lama tidak ketemu. Pak Peter, urusan kesiswaan. Ya. Ya. Terima kasih kesempatan ini Pastor yang saya tambahkan ini. Sebagaimana tugas yang dipercayakan kepada saya sebagai urusan kesiswaan selama ini. Dulunya humas. Nah ini tidak jauh beda itu Pastor. Jadi tugas kegiatan di sekolah itu
Ya, itu kami kerjasama dengan rekan guru, dengan humas, dengan urusan kurikulum, kepala sekolah, dan semua rekan guru itu kami bina kerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tugas dan tanggung jawab saya yang saya rasa ini selama ini berhasil, ini adalah pembinaan setiap pagi itu. Setiap pagi itu saya perhatikan itu siswa, misalnya mengikuti protokol kesehatan itu selama pandemi. Ya, jadi itu saya selalu ingatkan itu, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, biasa juga ada HP simpan dulu, nanti ada yang informasi dari orang tua atau keluarga baru dibuka, jangan itu dibuka selama di sekolah. Jadi itu. Kemudian ada juga kegiatan itu melalui forum anak ini, menyapa gurunya, mengucapkan terima kasih itu yang pernah kami ikuti sosialisasinya sebagai sekolah yang ada di Kecamatan Rantetayo. Kami lakukan itu, Pastor. Jadi itu pada saat siswa itu masuk kelas, itu ada menyapa melalui lagu Yel-Yel, forum anak. Kemudian itu ada salut itu hak anak, hak asasinya anak itu untuk mendapatkan pendidikan di sekolah, mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan sebagainya. Kemudian itu ada petu salut lagi. Setelah dia mau pulang berdoa, kemudian memberikan salam lagi melalui lagu Yel-Yel itu. Ya, jadi itu tugas dan tanggung jawab selalu kami lakukan dan kerjasama yang baik. Tapi itu ada satu hal sebagaimana yang disampaikan ke sekolah tadi, itu siswa minat belajarnya itu yang mungkin karena kebiasaan selama hampir 2 tahun ini ya sudah menurun. Ya, sudah ada mulai menurun, tapi itu melalui kerja keras kami sebagai guru di sekolah itu kami tidak lupa itu memperhatikan itu setiap pagi dan setiap itu ada penugasan terutama itu di rumah selalu ada penilaian. Itu selain penilaian karakter, penilaian di bidang pengetahuan juga itu kami selalu lakukan itu. Nah, saya kira kurang lebihnya saya mohon maaf Pastor dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Ya, Mohon diperkenalkan namanya terhadap narasumber Pak. Pak siapa? Pak Peter Kendeklolo. Pak Luther ya. Peter Kendeklolo. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Saya lanjut aja sekalian satu sekolah lagi ya para narasumber. Oke, kita lanjut kita akan pindah dari Toraja ini ke Sulawesi Barat, Pak Adi, Mas Edi, dan Pak Eri. SMP Katolik Mesawa. Silakan. Iya, siapa tahu dia pengen Anda kirim bulannya apa? Oh, iya. Ada Mesawa. Memang tapi dapat temannya. Ibu Marta, silakan Ibu Marta. Ini semoga sinyal di ini. Tolong suaranya, semoga ini. Ya, selamat sore buat pastor, bruder, suster, bapak kepala sekolah dan ibu kepala sekolah. Ya, kami akan paparkan sekolah kami di sini. Sekolah kami SMP Katolik Mesawa berdiri pada tahun 1967. Kemudian sekolah kami ini dalam tahap perkembangan dia dikelilingi oleh beberapa sekolah negeri. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa orang tua siswa masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengajar anak-anaknya, dan dari 4 sekolah negeri kami kemungkinan besar kami yang paling banyak juga murid yang diterima. Untuk tahun ini jumlah siswa kami di sini 155 siswa. Dan sekolah lain juga ada, tapi paling 20 orang. Saya juga mau cerita sedikit pengalaman saya di sini. Saya diangkat oleh di DPK kan di sini pada tahun 1989. Saya sudah mengabdi di yayasan kurang lebih 32 tahun. Kemungkinan mungkin dari guru-guru yayasan
mungkin saya PNS yang paling lama mengabdi di Yayasan Paulus Makassar. Di SMP Katolik Nesawa. Saya di sini paling semangat saya di sini mengajar adalah kedisiplinan yang diberikan oleh almarhum B.S. Manli. Karena kami tidak boleh hadir di sekolah kalau ada kegiatan-kegiatan Rambu Solo, Rambu Tuka, kami selalu harus hadir. Karena itu disiplin betul. Nah, dari kedisiplinan disitulah maka saya paling menyenangi di sini, Pak. Kedua adalah kekerabatan dengan para guru. Iya, itu pribadi saya. Nah, kemudian saya diangkat menjadi memimpin SMP ini pada tahun 2015. Mungkin belum ada yang saya bisa berikan kepada SMP Katolik Nesawa ini. Tetapi kami ada teladan dari Santo Paulus kita, yaitu pelindung yayasan, yaitu adalah beriman, ajarannya, cara hidupnya, menjaga citra dirinya, seperti menjaga tutur kata, berlaku sopan dan berpakaian rapi, pendirian yang teguh dan kesabaran. Kemungkinan itu kami lakukan di sekolah kami ini adalah teladan dari Santo Paulus. Kemudian nilai inti dari sekolah kita semuanya sama, yaitu unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Kemudian misinya mungkin sama juga, visi sekolah, terwujudnya komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Kemudian misi kemungkinan sama semua untuk Yayasan Paulus. Dalam terang iman Katolik, menumbuh kembangkan komunitas pendidikan agar memiliki kecerdasan holistik, berintegrasi, dan tata kelola yang baik. Yang kedua, menumbuhkan kembangkan komunitas pendidikan agar berbudaya, inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Misi yang ketiga, membangun komunitas pendidikan yang peduli, bertanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Dan yang keempat adalah membangun komunitas pendidikan yang inklusif, plural, menjunjung tinggi kebenaran, dan kedamaian. Adapun indikator yang kami lakukan di SMP Katolik Nesawa ini berdasarkan nilai inti, pertama itu adalah disiplin. Unggulnya itu adalah disiplin dan jujur. Dari disiplin itu yang dilakukan di sini adalah datang mengikuti pelajaran dan pulang sesuai dengan tata tertib sekolah. Berpakaian rapi sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian jujurnya di sini adalah mengembalikan barang yang bukan miliknya. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kemudian kreatif yang kami lakukan di SMP sini adalah daya cipta dan inovatif yang terdiri dari merawat tanaman dan sayuran-sayuran di kebun sekolah agar tumbuh dengan baik. Kemudian menciptakan karya-karya baru sederhana, misalnya dari barang-barang bekas. Kemudian partisipatif, aktif dalam kegiatan di sekolah, dan membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian kasih yang kami lakukan di sini adalah bela rasa dan peduli. Bela rasa terdiri dari hanya 2 indikator, melakukan senyum, salam, sapa, sopan, santun terhadap semua warga sekolah. Dan yang kedua, melaksanakan budaya antri. Kemudian peduli, menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab. Kedua, memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misioner, menyadari kehadiran Allah, terlibat dengan sungguh-sungguh dalam kegiatan doa di sekolah. Mulai pertama masuk ke sekolah dan pulangnya juga ada doa.
membaca dan mendengarkan bacaan kitab suci setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Kemudian apresiasi, mengucapkan terima kasih atas bantuan teman dan memberikan pujian motivasi kepada teman. Para pastor, bruder dan suster, kepala sekolah, kami juga dari SMP Katolik Mesawa sudah ada 9 pastor yang sudah berkarya untuk umat di tempat di Keuskupan Agung Makassar. Kurang lebih mungkin sudah 9 lulusan dari SMP Katolik Mesawa. Kemudian pastor untuk mensinergikan nilai-nilai inti, nilai inti yayasan unggul, keutamaan Santo Paulus pelindung sekolah, jujur, tegas, berani, disiplin, sopan, dan santun. Karakter dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Kemudian yang kreatifnya, keutamaan dari Santo Paulus adalah aktif, tekun, kreatif, bernalar kritis. Kemudian karakter profil pelajar Pancasila, mandiri, dan kreatif. Kasih, peduli, melayani tanpa pamrih. Kemudian profil pelajar Pancasila adalah bergotong royong dan berbinekaan global. Misioner, melayani ajaran kebenaran. Beriman, melayani ajaran kebenaran. Ini pastor kami akan lakukan, ini baru mau akan karena akan dikembangkan di sekolah kami ini, nilai-nilai inti yang kami utarakan tadi ini. Kemudian mungkin ada dari rekan Ibu Agustina Pandan akan menjelaskan masalah slogan dari wilayah kami Mesawa. Kami persilakan Ibu Agus. Selamat sore, Pastor, narasumber yang hadir dalam pertemuan lewat Zoom ini. Selamat sore, Ibu. Sore. Yang pertama yang akan saya sampaikan, bahwa di sekolah kami ini, tepatnya di wilayah Mesawa, Kabupaten Mamasa, memiliki keanekaragaman atau beraneka keyakinan. Ada yang Islam, Katolik, Hindu, Kristen. Nah, untuk tepatnya di Mesawa, latar belakang keyakinan siswa itu ada yang beragama Katolik, Kristen, Islam, dan Hindu. Nah, yang kebanyakan masuk itu beragama Kristen. Beragama Kristen. Dan yang kedua Katolik, ketiga Islam, dan yang terakhir adalah Hindu. Ya. Kemudian organisasi kemasyarakatan di wilayah Mesawa. Karena Mesawa itu bagian dari Mamasa yang merupakan juga adalah Toraja Mamasa, masih budaya Toraja, tetapi ada sedikit perbedaan karena sudah menjadi bagian dari Mamasa. Ya. Sistem organisasi kemasyarakatan di Mesawa, karena kita di Mesawa itu ada yang Islam, beraneka keyakinan, tetapi masih satu kesatuan keluarga. Ada satu keluarga yang di dalam itu ada Islam, ada Hindu, ada Katolik. Tetapi kita di sini selalu menjalin
persaudaraan, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Toleransi yang diutamakan dalam menjalin kehidupan di organisasi kemasyarakatan di Messawa. Dari sistem pengetahuan, yang Ibu maksud Hindu itu Alup Todolo Toraya atau memang Hindu beneran, Bu? Iya, Hindu itu Alup Todolo Toraya, yang ada di Messawa. Tapi dia berada di bawah naungan Hindu Bali, Pak. Berada di bawah naungan Hindu Bali. Itu ada di bagian sini, di bagian wilayah Mamasa. Dari sistem pengetahuan itu ada yang ya kebanyakan tamatan latar belakang pendidikan SD, SMA, dan S1. Ya. Bahasa, ya, bahasa yang kami gunakan di Messawa itu bahasa Mamasa yang merupakan turunan dari bahasa Toraja. Ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, terkadang anak didik kami kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia dipadukan dengan dialek Mamasa. Sekira itu yang saya tangkap dari kehidupan kami di Messawa ini, Pak. Kesenian, Mamasa itu terkenal dengan musik bambu. Dan kami di SMP Katolik Messawa, pertama kali saya datang mengajar di SMP Katolik Messawa masih terkenal, masih dibimbing dengan ekstra musik bambu karena masa pandemi ini sehingga terkendala masih dibatasi untuk bimbingan pelatihan musik bambu. Mata pencaharian masyarakat Messawa mayoritas pertanian, petani sawah, petani kopi. Jadi mata pencaharian kebanyakan kami di wilayah Messawa ini adalah kopi. Mata pencaharian dari kopi. Sistem teknologi, puji Tuhan, 3 tahun terakhir kami sudah dijangkau oleh jaringan internet. Kemudian sistem yang digunakan oleh pertanian sudah dipengaruhi oleh alat yang modern sekarang. Ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari di SMP Katolik Messawa yang bisa saya gambarkan bahwa jadi saya minta maaf, slogan di SMP Katolik Messawa, ya, yang saya bisa tangkap bahwa dari Toraja Mamasa, satu kesatuan moto, Misakada di Potuo, Pantankada di Pomate. Itu satu kesatuan landasan Toraja Mamasa. Setiap wilayah ada slogan yang spesifiknya. Kami di Messawa, slogan kami adalah Talingarara Mata Belawan. Ya. Sebenarnya sama maknanya, saling menjaga kedamaian, toleransi. Nah, mungkin yang saya bisa jelaskan di sini bahwa Talingarara itu adalah sebuah perhiasan. Ya, rara itu adalah sebuah perhiasan campuran emas yang terbuat dari, ada campuran emasnya yang menurut kami di Mamasa, mungkin juga di Toraja, itu adalah perhiasan yang bernilai tinggi dan disakralkan. Jadi kalau masyarakat Messawa yang menggunakan itu tidak sembarang, harus digunakan oleh masyarakat yang merupakan keturunan kaum bangsawan. Itu digunakan pada saat acara-acara Rambu Solo, ya, Rambu Solo. Kemudian mata bulawan, ya, mata emas. Apa maksud dari slogan Talingarara Mata Bulawan? Mendengarkan dengan baik dan cermat terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi yang ada sekarang kita lihat bahwa ada berita-berita hoax. Ya, ada berita, langsung kita
percaya serta-merta. Nah, ini tidak serta-merta kita percaya, harus kita resapi dengan baik dan benar yang ada di dalam slogan kami Talingarara Mata Bulawan. PK terhadap perubahan tuntutan zaman. Itu maksud dari Talingarara Mata Bulawan. Apa tujuannya? Supaya kehidupan tetap berlangsung dengan sebuah kedamaian. Tidak ada lagi yang dikatakan bahwa berita-berita yang bisa mengacaukan, tetapi kita simak dengan baik-baik apa maksud. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kami di sini, bahwa kami harus hidup saling bertoleransi. Toleransi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, nilai dari slogan kami adalah kepedulian. Peduli terhadap kehidupan sosial, berbela rasa. Merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kami. Dan itu yang akan kami kembangkan dalam kehidupan kami sebagai seorang guru terhadap siswa. Kedamaian. Dalam kehidupan kita selalu menanamkan, berlandaskan kepada kedamaian sikap yang harus kita lakukan agar kita selalu hidup berdamai. Berdampingan dengan keanekaragaman di Indonesia. Menjunjung tinggi kebenaran. Membangun komunitas yang tanggap pada tuntutan zaman. Dan yang terakhir adalah kritis. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai slogan kami di wilayah Mamasa, Talingarara Mata Bulawan. Nah, hal-hal yang biasa kami lakukan di SMP Katolik Mesawa, yang biasa kami terapkan, yang selalu kami terapkan setiap saat adalah sebelum masuk belajar, kami selalu menyanyikan, kami selalu apel. Yang harus kami lakukan saat apel adalah mengarahkan hal-hal yang terbaik yang harus diberikan kepada siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah itu, satu siswa maju ke depan untuk memandu, menyanyikan lagu kebangsaan. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan, himne YPM. Semua siswa harus menghafal lagu himne YPM, Yayasan Paulus Makassar. Setelah menyanyikan lagu YPM, kami berdoa. Berdoa dengan menggunakan doa YPM Keluarga Besar Yayasan Paulus Makassar. Akhir dari pembelajaran, kami tidak lagi berdoa secara keseluruhan di lapangan, tetapi siswa dengan bergiliran doa spontan. Jadi yang selalu saya sarankan kepada siswa yang tidak bisa doa spontan menulis doa. Jadi tiba gilirannya aman untuk membaca doa. Itu yang selalu saya sampaikan. Kemudian minggu pertama seluruh warga sekolah SMP Katolik Mesawa mengikuti misa di gereja. Mengikuti misa gereja, misa sekolah di gereja. Dan siswa yang mengambil bagian sudah ditentukan. Kebiasaan-kebiasaan yang sering kami terapkan, kepedulian sosial. Ya, kepedulian sosial. Ketika ada salah satu orang tua siswa yang meninggal, kami selalu menghimbau kepada siswa bahwa kita harus mengumpulkan sumbangan kepada orang tua teman kita yang mengalami kedukaan. Kedua, ketika ada musibah atau musibah yang terjadi di dekat-dekat atau di sekitar wilayah kami Mesawa, kami tidak pernah lupa untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang terkena bencana. Jika ada siswa yang tidak bisa, kami selalu menyarankan kepada siswa kami bahwa harus ada sistem subsidi. Subsidi yang saya maksudkan adalah ketika siswa memiliki uang, ya saya kasih contoh, ketika siswa memiliki uang 10.000, maaf saya potong sedikit ya.
Bisa dipersingkat Bu sedikit? Oh iya, baik Pak, saya hanya menceritakan. Iya. Semangat. Jadi maaf Pak, maaf. Ya, jadi yang terakhir ekstrakurikuler yang biasa kami lakukan yaitu kepramukaan, olah vokal, olahraga, dan yang terakhir musik bambu. Mungkin itu yang bisa sampaikan kepada pemateri. Mohon maaf terlalu panjang dan mohon dikoreksi untuk masuk kepada kurikulum Korpol. Sekian dan terima kasih kami dari SMP Katolik Mesawa. Terima kasih Mesawa Talingarara Mata Bulawan. Baik, silakan kepada 3 narasumber kita untuk mengomentari. Ada 3 tadi dari 3 SMP ini yang memaparkan, yang berbagi bersama dengan kita pada kesempatan ini. Apakah mulai dari Mas Edi? Pak Adi dulu yang sudah membuka ruang harunya, Pak. Oh ya, silakan. Tersenyum-senyum itu. Oh ya, silakan Pak Adi. Saya sebenarnya speechless juga, Pak. Saya enggak bisa berkata-kata banyak. Hanya ada beberapa yang saya tangkap dari saya berangkat dari Romo Pastor Karolus yang tadi sempat berkisah tentang Pak Silvanus. Yeah. Sebentar. Jadi di sana sempat muncul setelah ada modernisasi dan globalisasi ketika berkisah tentang resurrection tadi, itu lalu ada pengurangan murid dan sebagainya gitu ya Pastor ya. Ya. Nah, ini yang sebenarnya juga sempat didengungkan oleh Paus Yohanes Paulus II waktu itu dalam surat saya kok lupa, tetapi diulangi oleh Monsinyur Haryo bahwa di sana bagaimana kita gereja atau sekolah-sekolah Katolik juga tidak ikut arus globalisasi yang Mas ini istilahnya globalisasi yang kejam yang meminggirkan. Artinya bagaimana kita tetap ikut arus global, tetapi globalisasi ini globalisasi yang saling mengangkat derajat. Kalau tadi Pastor Karolus sempat berkaca-kaca karena bagaimana kita berupaya untuk dalam tanda kutip mengangkat derajat masyarakat Toraja ini. Nah, ini yang mestinya diupayakan masing-masing dari sekolah-sekolah Katolik. Jadi globalisasi bukan sekedar atau modernisasi bukan sekedar soal latah tentang alat, tentang hal-hal yang modern, tetapi bagaimana berpikir secara modern, berpikir secara komprehensif berdasarkan lokalitas yang sering didengungkan Mas Hendi, tetapi justru saling mengangkat, saling melengkapi dan tidak melemahkan yang lemah. Sudah lemah dilemahkan. Maka ini yang perlu diupayakan. Lalu yang lainnya saya manut Pak Heri sama Mas Hendi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Sharingnya hari ini buat 3 SMP Patononongan, Rantai Tayo, dan Mesawa. Silakan Mas Hendi. Saya merasa sangat bersyukur atas dinamika sore hari ini kita bisa bicara dari hati ke hati, di mana hati menggerakkan kita semua. Kita semua dipanggil di sini menjadi animator pendidikan. Ya Pastor, gerak jiwa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa peserta didik kita, menyelamatkan jiwa-jiwa para karyawan, para guru, lalu terutama jiwa-jiwa masyarakat. Inilah panggilan gereja. Terima kasih atas kehadiran yang luar biasa. Duduk ke sanganku. Yang boleh kita alami pada sore hari ini. Pengalaman yang luar biasa, Pak Pastor, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur. Akhirnya saya bisa lega, saya bisa bahagia ketika tadi bergetar terus-menerus selama kurang lebih hampir 2,5 jam ya. Hati ini langsung brrrr. Kita semua disatukan dalam kerangka berpikir, kerangka rasa,
dan kebutuhan yang sama untuk memanusiawikan manusia dalam pendidikan. Kehadiran sekolah kita sudah menyimbolkan kehadiran gereja. Kita semua ikut dalam formasi, ikut dalam pembentukan, sekaligus transformasi manusia-manusia Indonesia. Kader-kader bangsa, para misioner yang akan lahir dari Santo Paulus Makassar ini. Luar biasa. Jadi ketika kita bicara computational thinking, begitu ya, nampaknya kita langsung berasumsi ini soal komputer, ini soal digital. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Computational thinking tadi sama seperti yang saya ungkapkan itu ya, sama Pastor Karol. Bersama-sama dan Putara itu kan berpikir. Jadi bersama-sama berpikir tentang hal-hal baik untuk pendidikan, di mana informasi ini yang selalu menggelora, ya, menggebu-gebu datang silih berganti ya Ibu, sehingga muncul tali ngalarak mata belawan. Bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan ini benar-benar kita dipanggil untuk menjadi perhiasan yang indah. Walaupun aja ada di puncak gunung ya ada suara jangkrik ini ya sudah terdengar, ini indah sekali, ini indah ya. Saya keringan, saya cengkrik. Luar biasa. Semakin terdengar Ibu. Luar biasa, tentang ini menjadi bagian dari dinamika kita. Kalau kita bicara soal Laudato Si itu ya, keselamatan untuk alam semesta, inilah dinamika Santo Paulus Makassar, Yayasan Santo Paulus Makassar, Gereja Keuskupan Agung Makassar ini sudah mewakili dinamika kelas yang Bapak Ibu tawarkan, kelas sekolah masyarakat, itu juga akan melambangkan gereja universal, gereja dunia. Kita berpartisipasi, kita sama-sama berjuang untuk memanusiawikan pendidikan, memanusiawikan manusia melalui pendidikan. Ini luar biasa. Saya terharu ketika hari ini, nanti Pak Heri akan banyak bicara, nanti saya tak sedikit bicara dan menjelaskan tugas yang terakhir. Tetapi kita sudah menemukan mutiara yang indah, ya Pastor. Kita sudah menemukan mutiara yang indah, akan kita besut kemana, akan kita geluti kemana, itu kita semua akan taat pada formasio Bapak Uskup, pembentukan Keuskupan Makassar, tetapi kita akan pasti mengusahakan yang terbaik. Begitu saja, tali ngararak mata belawan, dilanjutkan ya Ibu, supaya menjadi perhiasan yang indah dan mata semakin berkaca-kaca bersinar melihat keanugerahan dunia. Langsung Mas Endi pintar ngomong bilangnya tali ngararak mata belawan. Iya Pak. Saya sudah siap kerbau soalnya Pak. Oh iya. Untuk Felix. Terima kasih. Ya. Nampaknya SMP Katolik di Keuskupan Agung Makassar aset drum band-nya kuat ya, marching band gitu ya, bukan marching tapi drum band ya. Ya. Tadi saya katakan di awal Pak Heri, baru kita dengar kalau kita di Makale sudah bisa menyebutkan itu sekolah siapa. Sampai saat ini masih kok ya Pak ya? Iya. Sampai saat ini masih ya. Oke. Baik, terima kasih. Rekan-rekan kepala sekolah, guru yang ikut FGD di sesi kedua ini. Sesi pertama saya sudah tunjukkan. Saya akan coba share screen untuk sesi yang kedua ini. Begini.
apa namanya? Yang pertama saya mau tunjukkan tentang ini. Ini adalah dokumen ini. Standar Nasional Pendidikan, pemenuhan. Iya. Sebagai prediktor mutu sekolah. Ini dari Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan melihat berkali-kali akreditasi. Skripsinya. Bukan skripsi. Ini dokumennya Balitbang di tahun 2017, Ibu. Begini, Standar Nasional Pendidikan tahu ya Bu ya? Tahu pasti. Dan mutu sekolah, penilaian mutu sekolah, rapat mutu sekolah dan sebagainya ada seperti itu. Di hasil penelitian Balitbang mengatakan terdapat pengaruh pencapaian Standar Nasional Pendidikan terhadap mutu sekolah. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan terhadap mutu sekolah itu terdapat pengaruh. Ada pengaruhnya jika Bapak Ibu semuanya mengusahakan Standar Nasional Pendidikan, maka mutu sekolahnya itu dipengaruhi oleh Standar Nasional Pendidikan yang Bapak Ibu kejar. Namun kontribusi pencapaian SNP terhadap mutu sekolah tergolong rendah. Jadi mengejar akreditasi ternyata mutu sekolahnya juga tidak menjadi lebih baik. Kemudian standar yang berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah adalah standar isi. Saya kira tahu standar isi, kemudian standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 2016. Standar isi adalah apa yang diajarkan, apa yang dikegiatkan sekolah tersebut. Maka kalau kita mengatakan bahwa kita mengajarkan nilai-nilai core value, artinya itu akan menjadi lebih baik sekolahan kita. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan, standar pengelolaan. Standar kompetensi lulusan peserta didik dan tenaga kependidikan berpengaruh positif terhadap mutu sekolah. Kompetensi lulusan berpengaruh terhadap mutu sekolah. Betul ya? Maka pada saat kita mengembangkan kurikulum, kita harus tahu standar kompetensi lulusan murid-murid kita. Murid-murid kita mau dijadikan apa? Itu maksudnya dari standar kompetensi lulusan. Jelas ya di situ, hubungan antara standar yang paling erat adalah standar isi dengan kompetensi lulusan. Kalau isi di dalam kurikulum kita itu baik, mengajarkannya baik, maka akan terlihat di kompetensi lulusan kita. Akan kelihatan anak-anak kita. Serta standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan sarana dan prasarana. PTK, sarana prasarana, ini ada hubungan erat pendidik dan tenaga kependidikan dengan sarana prasarana. Jadi kalau sarana prasarananya seperti itu, pendidik dan tenaga kependidikannya seperti ini, butuh effort yang lebih tinggi dan sebagainya. Begitu kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah
saya ingin menyampaikan tentang naskah akademik. Ini ya. Kurikulum Merdeka. Ini adalah naskah akademik dari Sekolah Penggerak. Program organisasi penggerak, Sekolah Penggerak. Kerangkanya semacam ini. Gerakan yang dilakukan di organisasi penggerak. Ya. Oke, sudah dilihat. Saya tidak banyak membaca di sini. Nah, saya masuk di sini. Dengan mengacu kepada kerangka kurikulum tersebut, setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasionalnya dan digunakan sehari-hari di kelas. Kurikulum itu digunakan sehari-hari di kelas. Kurikulum operasional yang digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional dengan mempertimbangkan konteks satuan pendidikan. Visi misi satuan pendidikan, sumber daya yang tersedia, budaya lokal dan sebagainya. Dan karakteristik peserta didik, termasuk juga budaya keluarga, karakteristik peserta didik itu. Ini hasil evaluasi kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi sekolah. Padahal tadi penelitian Balitbank akreditasi sekolah itu ya tidak signifikan dengan mutu sekolah. Akibatnya dokumen kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan tidak benar-benar digunakan sebagai referensi perencanaan pembelajaran dan tidak benar-benar mencerminkan pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Dokumen kurikulumnya tidak digunakan. Sebaik apapun kurikulum itu, jika SDM-nya tidak mau menjalankan, tidak mau berusaha, ya sudah, sama saja. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini lebih fokus pada format dokumen yang harus diisi oleh sekolah. Selama ini fokusnya pada dokumen. Penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan, termasuk itu. Yang terjadi semacam ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Jelas ya, ini di sekolah penggerak, di program organisasi penggerak juga seperti ini dasarnya. Oke, saya teruskan. Agar kurikulum operasional menjadi efektif di satuan pendidikan, yang dilakukan mengurangi tuntutan-tuntutan penyeragaman kurikulum operasional. Penyeragaman kurikulum operasional. Penilaian kualitas kurikulum operasional perlu merujuk pada kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip. Saya ulang lagi, kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip, bukan teknis. Dengan kata lain, bukan menggunakan kriteria ketersediaan informasi tertentu dalam dokumen kurikulum, melainkan kesesuaian dokumen tersebut dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional. Prinsipnya apa? Ini berpusat pada peserta didik. Tuh. 2. Kontekstual. Kurikulum menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan seterusnya. Esensial.
semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, Permendikbud yang digunakan, struktur kurikulumnya, dan lain-lain. Prinsip berikutnya adalah akuntabel, yaitu berbasis data dan aktual. Berbasis data dan aktual. Oke, maka Bapak, Ibu semuanya, Kementerian Pendidikan sudah membuka lebar-lebar mengakomodir kemerdekaan kita mengajar, kemerdekaan kita belajar, kemerdekaan anak-anak untuk belajar. Pembuatan kurikulumnya, buku 1 ditutup. Sudah. Sekarang yang dilakukan adalah buat kurikulum berbasis budaya dan core value, nilai-nilai. Kemudian ini kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Kemudian nanti itu kita mix, kita campur menjadi satu, inilah yang nanti muncul KTSP di sekolah kita masing-masing, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kenapa ini saya pisah? Kenapa ini kita pisah? Biar tidak rancu, itu satu. Yang kedua, agar kita mempunyai kekasan kurikulum kita berdasar budaya lokal dan apa? Saya mau ngomong apa ya? Berbasis nilai. Begitu ya. Dasar kita kuat kok untuk kita berkreasi secara maksimal. Pembelajarannya berbasis proyek, pengajarannya juga berbasis proyek. Langkah kita agak panjang, ya. Ini tidak akan bisa selesai di akhir Desember, kemudian di pertengahan 2022. Ini sebuah proses yang panjang. Maka yang pertama nanti di FGD 1 ini tagihannya adalah naskah akademik yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Hendy. Tagihannya bagaimana? Terima kasih Pak Agustinus Tanggana. Terima kasih Pak Heri penjelasannya hari ini yang pada bagian akhir tentang naskah akademik, kemudian menguatkan kami tentang nilai akreditasi. Terima kasih. Selanjutnya masih Mas Hendy. Terima kasih. Kita masih ada waktu sedikit. Ini ada hal yang istimewa Bapak Ibu Romo. Saya izin share screen ya. Saya izin share screen untuk bicara soal ini. Sebentar kok, ini ada yang kurang, harus ditutup sedikit. Sebentar, ini harus ditutup dulu. Romo Karol tadi sudah menjelaskan, ini yang berbeda ya Pak dengan tadi. Di sesi 1 saya tidak menjelaskan ini, tapi perkenankanlah saya di sesi 2, saya mengulang lagi untuk pendidikan berbasis nilai. Karena ini yang menjadi pondasi dasar bagi sekolah-sekolah kita sebagai sekolah-sekolah Katolik yang ada di Republik Indonesia ini.
Oke. Ketika kita bicara soal pendidikan berbasis nilai, ya, pendidikan berbasis nilai, kita ngomong soal literasi tentang manusia. Sebagai pengantar tadi saya sudah menjelaskan bagaimana pendidikan kita berfungsi dan bertujuan untuk memanusiawikan manusia. Kita semakin ingin untuk mengangkat martabat manusia dengan pendidikan kita. Oleh karenanya, pendidikan kita mestinya membuat mata kita terbuka dan semakin belawan untuk merumuskan nilai-nilai, model core value yang akan kita tuangkan, lalu mempertajam lagi nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan yang akan menjadi kompetensi dasar. Mungkin gerak roh saat ini, di hari ini, kita tidak banyak berbicara soal kompetensi dasar ini, tentang nilai dan keutamaan. Mungkin di lain kesempatan, di FGD yang selanjutnya, kita akan berbicara soal nilai dan keutamaan. Akan tetapi inilah yang menjadi mutiara yang berharga, yang perlu kita gali, yang perlu kita detailkan lagi. Dari nilai di sini kita semakin jelas karakteristik lulusan kita, mau kita format, mau kita bentuk, mau kita lahirkan seperti apa, dan menjadi siapa. Bicara soal apa dan siapa, kita diingatkan ya Romo dengan filsafat manusia. Soal esensi kehidupan manusia, badan yang menjiwa, jiwa yang membadan. Saatnya kita di hari ini, kesempatan FGD ini, kita juga menghadirkan sekolah sebagai alma mater, sebagai ibu yang baik, ibu yang mempunyai jiwa, dan ibu yang punya badan, yakni ruang-ruang di sekolah kita. Dari keadaan ini, badan yang menjiwa, jiwa yang membadan, dan menjadi karakteristik profil lulusan, kita menyiapkan diri untuk proses penyempurnaan. Luar biasa pendidikan kita itu. Dan Bapak Ibu, kepala sekolah, kita dipanggil untuk menyiapkan ekosistem sekolah dan budaya sekolah. Maka saat inilah kita mempertegas siapa kita dan siapa diri kita. Kita terus-menerus bertanya dan terus-menerus menggali. Inilah identitas sekolah Katolik yang memuat ketegasan untuk melawan ketidakkonsistenan seperti arus globalisasi yang kita rasakan seperti sekarang ini. Maka pendekatan budaya ini sangat perlu. Karena kita bisa memetakan pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan. Kita bisa memetakan perilaku masyarakat di sekitar kita. Saya bacakan saja. Sekolah-sekolah Katolik mengemban misi melakukan penerusan pesan atau transmisi budaya yang kritis dan sistematis dalam terang iman. Dan terima kasih pada kesempatan FGD dari Makassar ini, saya semakin yakin dan percaya kehadiran gereja itu nyata dalam pendidikan. Harapannya terjalin integrasi budaya dengan iman yang hidup dalam masyarakat, sehingga melahirkan kekuatan kebijaksanaan Kristiani. Cara pandang ini mesti disadari bahwa tidak hanya berasal dari kelas-kelas agama semata, melainkan seluruh peluang pendidikan. Tadi saya sudah menegaskan bahwa peluang pendidikan adalah peluang kehidupan. Sekolah-sekolah Katolik hadir dalam semangat keterbukaan. Kita ialah para pewarta kabar gembira dengan mempribumikan iman, mengajarkan toleransi, serta sikap menghargai, serta memupuk pengertian antar umat beragama.
Sekolah-sekolah Katolik merambah kesetaraan gender, merengkuh para minoritas, rakyat miskin dan terbelakang. Sekolah-sekolah Katolik harus diperjelas lagi bahwa kehadirannya diarahkan bagi kemajuan manusiawi dengan menyediakan unsur-unsur formal pendidikan bagi pembinaan manusiawi yang didasarkan nilai-nilai Kristiani. Oke, kita saat ini berada dalam era disrupsi digital, lalu ada era tantangan VUCA di sini. Kegirangan yang berlebihan, ketidakpastian, lalu kompleks dan ambigu. Ya ini, ya itu, tidak itu, sehingga semakin membingungkan kita, membuat kita tidak jelas. Tetapi akar masalah pendidikan kita bukan pada zaman yang berkembang, melainkan ketegasan manusia tentang identitas dirinya atau identitas antropologis. Multikulturalisme, multireligiusitas para siswa, seperti yang kita ceritakan tadi, ada dalam sekolah Katolik, ada dalam sekolah-sekolah Yayasan Paulus Makassar, dan ini menjadi tanggung jawab pendidikan. Ini yang pokok, ketika identitas sekolah lemah, maka muncul masalah baru, yakni ketidakmampuan mengatasi situasi dan krisis kepedulian. Dari Luber ini kita akan melihat bagaimana kita menggali core value, pendekatan budaya, dan profil pelajar Pancasila ini menjadi budaya sekolah dan kita tuangkan dengan kurikulum. Teknisnya dalam intrakurikuler kita bicara soal kompetensi dasar. Mungkin di lain FGD Pak Heri akan menjelaskan bagaimana ini dituangkan. Dan dengan nilai-nilai tersebut kita diajak untuk menilai diri kita, semangat terbuka, toleran dengan nilai-nilai, kita menerima dulu, merespon, aktif berpartisipasi, lalu menghargai nilai-nilai, entah itu nilai-nilai spiritualitas maupun nilai-nilai budaya kita. Kita hidupkan lagi dengan pola mengorganisasi nilai-nilai tersebut menjadi budaya sekolah. Di sini ada pengalaman belajar, pengalaman mengajar, dan menjadi pengalaman sekolah. Bahwa nilai-nilai itu, nilai-nilai yang sudah kita hidupi tersebut, tidak lagi kita bicarakan, melainkan kita hidupi. Selanjutnya, untuk tugas Bapak Ibu dan saudara-saudari, para kepala sekolah dan para kepala sekolah yang ada di sini dan guru-guru, kita akan membuat naskah akademik. Ya, kita akan membuat naskah akademik. Apa itu naskah akademik? Ide-ide indah, peluang-peluang ke depan, mimpi-mimpi perlu kita konkretkan dalam sebuah tulisan. Tulisan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa ketika Bapak Ibu ditanya mau dibawa kemana pendidikan kita. Ini adalah kekuatan yang kita sejarahkan. Kita masuk dalam dimensi sejarah, yakni di mana kita sebagai manusia mengenal tulisan. Ide-ide baik kita, mimpi-mimpi kita buat itu tulisan, kita cari dasar-dasarnya. Entah itu di jurnal, entah itu di buku-buku, entah itu pengalaman pribadi, entah itu berupa riset. Kita buat tulisan ini agar menjadi hal yang baik. Kita menabung hal baik untuk perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan kita. Dalam program Luber ini, model program Luber ini kita diajak untuk menggali nilai-nilai inti dari Santo Paulus. Lalu ini menjadi kekasan identitas sekolah Katolik yang berurat akar di tanah lokal. Di tanah Makassar, di tanah Toraja. Kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa kita.
Lalu disinilah ada budaya sekolah dan nantinya menjadi karakter unggul profil lulusan. Dari nilai-nilai inti, keutamaan pelindung sekolah, wadahnya budaya, ada profil pelajar Pancasila juga. Apa yang Bapak Ibu tulis nanti? Satu, bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Kita sadar pasar kita siapa, dinamika sekolah kita bagaimana, inputnya seperti apa, anak peserta didik kita, orang tua mereka, masyarakatnya seperti apa, agamanya seperti apa, latar belakang ekonomi sosialnya seperti apa, kita tuliskan dan kita cari dasar-dasarnya. Entah itu melalui riset kecil atau bagaimana nanti kami serahkan kepada kemerdekaan Bapak Ibu semuanya. Lalu nilai-nilai inti, baik dari keuskupan, ya, lalu pelindung yayasan, dan nama pelindung sekolah. Kita bisa juga gali tadi ya, tongkonan tadi, nama keluarga. Keluarga kenapa menjadi itu ada dalam sekolah kita. Kita masuk dalam masyarakat melalui unsur budaya. Dalam Luber ini kita mengenal 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat. Kita bisa detail. Ya, tadi kita bisa menganalisis secara detail bagaimana keutamaan-keutamaan di masing-masing karakter lokal itu. Kita semakin tajam memetakan, oh iya, ternyata kuat di sini, kuat di situ, kuat di satu bagian ini. Luar biasa. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah sudah memetakan ini. Maka kita tuliskan. Karena di sana ada pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan masyarakat kita. Lalu yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak. Kontekstual ruang dan waktu, kita melihat keadaan sekitar kita saat ini dan di sini, menempatkan Santo Paulus yang 2000 tahun yang lalu kita bawa ke Mamuju, kita bawa ke Makassar, kita bawa ke daerah-daerah kita. Kita sinkronkan, kita akurkan dengan pembelajaran abad 21 seperti apa. Kita gali minat dan bakat, mengembangkan perkembangan psikologis dan kultural masyarakat kita. Dan berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kita mau mengembangkan atau mendesain kurikulum. Maka dalam diklat tempo lalu Pak Heri sudah menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Semuanya ini marilah kita buat sebuah tulisan yang kita sejarahkan. Hal-hal baik, hal-hal yang indah, apa yang menjadi mimpi kita, perlu kita sejarahkan. Apa yang menjadi landasan berpikir kita untuk membuat kurikulum? Satu, spiritualitas. Kita punya bekal yang kuat. Santo Paulus menginspirasi banyak orang. Dan juga menginspirasi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Sosiologis, antropologis, kebijaksanaan tentang pendidikan, atau falsafah ilmu kebijaksanaan lokal bisa kita tampilkan di sini. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta psikologis. Dan akhirnya kami ucapkan, mari membuat naskah akademik yang akan dipandu bersama Pak Agustinus Tanggana untuk coachingnya. Terima kasih banyak, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa berjumpa dari hati ke hati walaupun virtual ya. Tetapi virtual itu kan virtus virtutis ya, Romo. Ada keutamaan dalam dimensi ini ya. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Memang luar biasa ini. Terima kasih atas dinamika perjumpaan kita. Terima kasih, Mas Andi. Luar biasa. Masih ada waktu kita kurang lebih 7-8 menit. Dari narasumber masih ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup. Kalau begitu, silakan Romo memberi penguatan di akhir kegiatan FGD hari ini, Romo. 2 kata dari saya, luar biasa ya hari ini. Ini kita tidak pernah punya waktu. Ya.
berbagi cerita seperti ini selama ini. Ya. 68 tahun Yayasan Paulus berdiri. Hari ini ada kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk berbagi. Mendengarkan hal-hal yang mungkin selama ini tidak tertangkap pada level kami, ya, di pihak pengurus, ya, bahkan yang menyelenggarakan. Ada begitu banyak keutamaan-keutamaan yang akhirnya bisa kita temukan pada sore hari ini, bahkan mulai dari tadi pagi. Ini saya tidak tahu sudah berapa halaman catatan yang saya buat ini, dari pagi sampai sore, menjadi bahan yang harus saya baca. Ya. Kita masih punya PR, teman-teman. Ya. Dan saya yakin kita semua pasti bisa membuatnya. Ya. Caranya itu adalah kurangi waktu tidur. Kami ini diajar ketika kuliah, semakin banyak Anda tidur itu semakin banyak lupa. Jadi kalau melihat muka-mukanya kami yang lulus dari Kentungan itu wajah-wajah kurang tidur semua. Ya. Betul enggak Pak Heri, lihat ini? Betul Romo. Makanya wajahnya kami yang lulusan Kentungan itu serba tak berbentuk gitu. Pak Heru tadi menyebut apa? Seperti parutan kelapa gitu ya. Jadi masih banyak hal yang kita buat, tetapi luar biasa hari ini ya. Jarang sekali teman-teman bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ya. Ini cerita di grup ini ada yang sudah hujan keras di Toraja ya. Saya tidak tahu bagaimana mereka pulang tadi, tetapi yakinlah Ibu Yeni pasti doa Santo Paulus menyertai. Ya, amin. Itu ya. Selanjutnya yang kita perlu pikirkan ke depan adalah apa yang harus kita buat. Dan saya kira koordinasi ke dalam nanti Pak Agus saya masih akan mengganggu kesibukan Pak Agus. Ya. Dan Pak Agus ini orang yang luar biasa ya, tidak pernah membuat kami merasa tenang. Nah, pokoknya harus bergerak terus, seperti itu ya. Di antara kami ya, memang Pak Agus yang paling terakhir bergabung, tetapi dengan Yayasan Paulus ya. Pak Agus lama di Sekolah Strada di Jakarta, dan mulai tahun 2020 ya Pak Agus ya, 2020 ya. 2021 ya. Di 2020 di sekolah kita ya. Ya. Dan sekarang bersama-sama dengan kita. Seperti itu. Tetapi semangat beliau luar biasa, terus membantu kita. Dan kepada Pak Heri, Mas Hendy, Mas Hadi, ya, terima kasih untuk hari ini. Anda luar biasa, ya. Membangun sebenarnya kebanggaan. Ini yang kami harus belajar, membangun kebanggaan akan sekolah-sekolah kami, bahwa ternyata ada hal yang kita miliki. Kekayaan-kekayaan yang mungkin selama ini tidak pernah kita sadari. Mulai dari tadi pagi tadi ya, dari pagi ini proses cuci otak ini berjalan. Saya menerima beberapa pesan WA dari teman-teman guru ya, yang melihat, menyaksikan, mendengarkan. Ini yang kami dapatkan hari ini. Kami diajak membangun kebanggaan terhadap sekolah kami. Entah yang jumlah siswanya luar biasa banyak, ya, ataupun yang memang jumlah siswanya harus berjuang untuk itu. Dan yang terakhir, saya mau katakan seperti ini. Pekerjaan kita sekarang adalah menulis naskah akademik. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi belajarlah dari Santo Paulus. Santo Paulus itu membuat naskah akademiknya dalam begitu banyak tulisan. Nah, kalau Anda membuka kitab suci, naskah akademik tentang bagaimana kurikulum yang berbasis nilai itu ada di dalam tulisan kepada 14 surat-surat itu. Itu luar biasa. Itu naskah akademik. Yang keluar dari mana? Penghayatan
iman pengalamannya, ya, yang ia gali. Dan bukankah itu yang kita laksanakan hari ini? Jadi tidak usah takut, kita sudah punya contoh naskah akademik yang luar biasa, tulisan-tulisan Santo Paulus. Itu melalui berbagai macam riset. Paulus membuat riset. Berbagai macam kutipan-kutipan, ya, dan sebagainya. Dan dia menghasilkan naskah akademik yang dikenang sepanjang masa. Jadi teman-teman tidak usah takut, mari kita lanjutkan pekerjaan besar ini. Kita akan berproses dan tidak usah khawatir. Hari Senin saya sudah akan ganggu teman-teman jam seperti biasa, kita akan briefing awal hari Senin lagi, ya seperti itu. Saya waktu itu ada di Toraja untuk tugas keuskupan, tetapi seperti biasa sebelum tugas keuskupan Pak Agus, kita briefing lagi apa yang kita buat. Saya kira seperti itu supaya ini semangat ini tetap dijaga. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Salam unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Terima kasih Romo penguatannya. Bapak-bapak narasumber, Mas Hendy, Pak Adi, Pak Heri, dengar sendiri semangat ketua yayasan kami hari Senin, kami disuruh kumpul ini kayaknya. Itu sebelum dipanggil Monsinyur John Likwada itu Pak, membuat Jangan lupa juga ada pesannya Romo Karo tadi. Suatu saat narasumber kita bertiga ini kita akan boyong ke Makassar. Wah. Jadi akan boyong ke Makassar, langsung pergi lihat di mana itu Sapak Bayo-Bayo. Langsung ke Toraja Pak Eri. Saya siapkan tanduk kerbau, Romo. Nah, baik Bapak narasumber, Bapak-bapak narasumber bertiga dan teman-teman kepala sekolah, Romo, sampai di sini pertemuan FGD kita hari ini. Dan jika selama dalam forum diskusi ini ada hal-hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan para narasumber kita, Mas Hendy, Pak Adi, Pak Heri, dan teman-teman kepala sekolah, bahkan Romo, tolong dimaafkan hari ini supaya semua yang kita lakukan besok menjadi ringan. Ya, satu kata yang saya mau sampaikan, saya ingat pidato Monsinyur ketika peresmian Aloysius, janganlah terlalu menekankan penilaian pengetahuan, tapi arahkanlah ke penilaian karakter anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Agnes sebagai pembawa acara tadi. Silakan Bu Agnes. Baik, Pak Agustinus Tanggana. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sore hari ini. Aduh, sungguh Romo, saya tidak bisa berkata-kata. Luar biasa pengalaman teman-teman di sana. Hebat Romo. Saya sungguh, merasa kecil, sangat-sangat kecil di antara teman-teman ini. Luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya, untuk diskusinya sore hari ini. Ini tadi ada pesan dari teman-teman FOH, ada yang ingin diputarkan. Silahkan, monggo, Pak Ranto. Iya, kejutan ini buat Romo Karolus ini. Kita Pak Agus, teman-teman terkasih, ya. Pak Heri, Mas Hendy, ya, dan semuanya, kita ketemu lagi sore ini. Ini saya makin bersemangat ini karena Pak Heri dan Mas Hendy ini makin semangat ini. Tadi sudah istilahnya mencuci otak kami di pertama, ya. Dan saya yakin inspirasi-inspirasi baru, ya, dari para narasumber pasti akan semakin memperkuat kerja kita. Teman-teman para kepala sekolah, kita gunakan, manfaatkan kesempatan ini saling berbagi, ya, seperti di kelompok pertama tadi, ya. Dan saya yakin, ya, saya selalu katakan, saya ulang lagi apa yang saya katakan selama ini,
apa yang kita buat selama ini tidak ada yang salah ya. Yang salah adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa. Dan saya senang ya, saya tahu ini wilayah Toraja, tanah Toraja Utara dan Toraja Barat ini, Mesawa ini waktu-waktu yang tidak mudah sore-sore seperti ini. Ya, ada yang mau cepat-cepat pulang melihat anak babinya di kandang, tetapi kita lupakan dulu itu, kita selesaikan ini ya. Saya lihat ada di situ Pak Alex ini sepertinya masih di Sangala, luar biasa semangatnya Pak Alex. Ya, guru-guru di Mesawa itu satu kampung bertemunya. Di Mandetek pun di tengah kesulitan sinyal dan rantai tayo, semua tetap bersemangat untuk hadir pada hari ini ya. Nonongan ya, Rantepao semua hadir. Semangat Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berproses. Ingatlah, kita hadir di sini bukan hanya sekedar untuk kita sendiri, tetapi kita mengemban sebuah tugas yang besar. Tugas apa itu? Menghadirkan nilai-nilai inti yang menjadi kekhasan kita sebagai wujud kita, wujud cinta kita kepada negara dengan nilai unggul dan kreatif, kesetiaan kita kepada iman Kristiani dengan nilai kasih, dan kesetiaan kita pada semangat pendiri melalui nilai misioner. Nilai yang luar biasa kini saatnya kita hadirkan ya. Cita-cita kita, mimpi kita di tahun 2018 ini dijawab oleh Tuhan ya. Ketika kita di Malino kita ketemu, saya katakan mimpi kita salah satunya itu adalah menghadirkan kurikulum yang berbasis nilai. Doa-doa kita di Malino waktu itu terjawab hari ini ya, sejak kita mulai program POP, dan kita berharap mimpi itu menjadi nyata sekali ketika kita terlibat dan berproses di dalam keseharian kita. Jadi selamat berkegiatan, saya yakin kita bisa melaksanakannya. Untuk memulai kegiatan kita sore hari ini, saya persilakan teman-teman untuk meoli semuanya. 1, 2, 3. Pak Heri, Pak Sandy ya, meoli itu adalah hal yang khas di Toraja. Oke, selamat sore, selamat berproses. Aduh. Ini pekerjaannya siapa ini? Mas Tio. Meoli semuanya. Ayo. Aduh, Romo. Akhirnya kita bisa bahagia ya, Romo, semuanya ya. Inilah kerajaan Allah seperti ini. Mbak Agnes, Iya. satu hal Mbak Agnes. Mbak Agnes sampai menangis itu. Saya nggak bisa ngomong. Silakan Mbak Adi. Ya. Monggo Mbak Adi. Terima kasih Romo telah memberi konsultasi hari ini, setidaknya kata Ignasi adanya penghiburan rohani. Terima kasih atas air mata hari ini. Semakin. Para Ibu MC jangan nangis terus, Ibu MC. Kita kapan tutupnya ini? Ini sudah di sana udah jam makan malam, Bu. Iya. Aduh, Romo. Terima kasih Romo, Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman. Luar biasa pengalaman kita sore hari ini. Terima kasih sekali memberikan banyak pelajaran buat saya juga secara pribadi. Baik, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Sebelumnya, apabila ada yang tidak berkenan selama saya membawakan acara pada sore hari ini, kami mohon maaf. Terima kasih para narasumber sudah mendampingi diskusi kita sore hari ini. Terima kasih Pak Agustinus Tanggana sudah memoderatori pertemuan sore hari ini, dan terima kasih Romo Karolus peneguhannya dan semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan doa penutup. Kami mohon bantuannya Ibu Adriana Lapu untuk menutup doa pada
kesempatan kali ini. Kami persilahkan Ibu. Baik, Bapak Pastor, para narasumber dan rekan-rekan semua, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini, karena Engkau selalu baik menyertai perjalanan hidup kami semua. Kami bersyukur pula kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini dalam kegiatan FGD kami pada hari ini. Semoga ya Tuhan, semua apa yang telah kami kerjakan, telah kami seringkan, kami dengarkan bersama-sama, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di unit sekolah kami masing-masing. Tuhan, peliharalah semua para pengurus yayasan, para narasumber kami, dan kami semua sebagai peserta di dalam POP ini. Semoga ke depan kami selalu sehat, selalu dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk menyelesaikan semua proses yang harus kami jalani bersama ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu tuntunan-Mu kepada kami semua. Semoga apa yang telah kami cita-citakan secara bersama-sama ini kelak akan menjadi kenyataan yang akan kami nikmati secara bersama-sama pula. Demi kemajuan gereja kami, negara dan bangsa kami, serta demi bekal anak-anak yang telah Kau titip kepada kami semua ya Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari ini dalam semua kegiatan kami ini. Semoga Engkau sudi memberkati semuanya itu ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Sekarang ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di perjalanan masing-masing, semoga tiba dengan selamat di rumah. Dan di sana pun kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih Romo, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Bu Adriana Lapu, terima kasih banyak. Yang di Rantepau boleh singgah di Pengguri. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ini Pastor Karol, terima kasih banyak. Terima kasih ya, nanti kita lanjut lagi. Oke. ya, terima kasih banyak. Di Makassar ya. Oke Romo, pasti. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya Bu, terima kasih juga Bu Adriana. Ya. Semangat ya Bu ya. Semangat semuanya. Ya. Ya Pak, terima kasih inspirasinya, motivasinya kepada kami semua. Amin Ibu. Nonton bareng ini yang di Rantepau. Iya, di Rantepau. Oh ya. Masih banyak. Wow. Halo teman guru yang ada di Rantepau, di belakang itu banyak ternyata wisatawan. Selamat malam ya di Rantepau. Luar biasa. Itu harus dipestakan Romo, potong babi. Oh iya, itu mereka langsung ke Pengguri itu. Iya besar. Langsung menuju Pengguri. Pengguri ini. Ya, di Toraja itu kalau ke Rantepau, search Pengguri.
Rantepao. Kuliner Toraja Pak itu ya. Kearifan lokal Toraja ada di situ. Iya, Bomburi. Jadi jangan lupa kita ke Toraja tahun depan ya. Maaf juga. Amin Romo. Ui. Terima kasih Pak Agus Tagana. Sukses semuanya, sukses. Bagus. Luar biasa. Bagus, makasih ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Ya banyak. Pak Eri. Ya, Pak Eri. luar biasa. Nanti Pak Agus kita kontak ya, Pak Agus untuk persiapan hari Senin. Iya. Iya, supaya tidak kendori. Sekali ke Pastor, biar sekalian dekat pengburinya. Oh iya. Itu. Oke, saya pamit. Pak Agus harus pulang. Ya. Perjalanan panjang. Nah, Terima kasih banyak Pak. ya, makasih Terima banyak. kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Biasa. Romo Karolus. Selamat malam Pak semuanya. Ranto, terima kasih kejutannya luar biasa Pak Pak. Ranto. Ya, Pak Ranto. Itu Pak Ranto itu orang yang luar biasa Romo ya. Luar biasa, Menemani, Romo. membuat kejutan-kejutan kita. Walaupun di belakang layar tetapi Akhirnya selama ini berkuliah terus ya. Langsung minta ijazah kristologi dia lolos itu loh. Yang 4 SKS tadi ya. tempat 4 SKS. 4 SKS. Nah, Terima kasih Romo. ya, makasih ya. Grup ya. Ya. Ya, di grup. Makasih banyak Pulang ya Romo. semuanya. Jumpa lagi 10 hari lagi. Kita 10 bersama hari 10 hari lagi. Ya. Terima kasih. Ya, mari. Selamat malam. Ya, Romo. Malam. Selamat